Hai Sobat Mediva, semoga sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita ulas. Asupan tambahan plus buat merpati asteris kacang tanah asteris kacang hijau asteris beras merah asteris beras krosok asteris vitamin B kompleks asteris vitamin A asteris vitamin C asteris madu alami. Merpati memerlukan asupan pakan yang cukup, kandungan gizinya dan tepat waktu agar menjadi merpati prima dan lebih unggul dibandingkan dengan merpati yang lain. Mulai megeram telur setelah pengambilan telur hingga masa latihan dan atau lomba sesungguhnya di arena. Ada 5 kandungan gizi yang harus terpenuhi dalam ramuan pakannya agar player menjadi merpati yang lebih unggul. Kelima gizi tersebut adalah 1. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk metabolisme dan aktivitas lainnya seperti terbang, kawin dan lainnya. Karbohidrat banyak terdapat pada beras krosok, beras merah, ketan dan ketan hitam yang belum hilang kulit arinya. Jenis karbohidrat yang mudah dicerna merpati tinggian adalah amilum. Amilum pada beras krosok dan beras merah memiliki rantai polimer yang lurus. Sedangkan ketan dan ketan hitam memiliki rantai polimer yang bercabang. Rantai polimer yang bercabang memerlukan banyak air minum untuk mencernanya. Karbohidrat diolah oleh tubuh menjadi glukosa dan beredar dalam darah. Glukosa yang masuk ke sel-sel tubuh akan dirubah menjadi energi yang digunakan untuk terbang dan aktivitas lainnya. 2. Protein. Protein digunakan untuk tumbuh dan berkembang serta pemeliharaan dan perbaikan, repair dan maintenance sel tubuh merpati tinggian. Setiap hari ada saja sel-sel tubuh yang mati dan protein berfungsi untuk mengganti sel-sel yang mati menjadi sel-sel baru yang lebih baik lagi. Kacang-kacangan terutama kacang hijau banyak mengandung kadar protein yang tinggi. 3. Lemak-lemak yang terdapat dalam tubuh merpati Tionggian digunakan sebagai penahan panas, isolator, agar suhu tubuh bisa stabil. Lemak juga berfungsi sebagai pelapis atau penahan organ tubuh terhadap benturan dari luar. Lemak juga bisa berfungsi sebagai cadangan sumber energi bagi tubuh merpati tinggian apabila cadangan karbohidrat dalam tubuh merpati tinggian sudah menipis. Lemak juga digunakan untuk membentuk hormon seksualitas dan hormon-hormon lainnya yang diperlukan oleh tubuh merpati tinggi. Jagung adalah biji-bijian yang banyak mengandung lemak. Utamanya jagung kecil atau biasa disebut jagung madura. 4. Vitamin. Vitamin berfungsi sebagai katalisator, perantara, proses metabolisme dalam tubuh. Ada 2 kelompok vitamin yaitu vitamin yang larut dalam air seperti vitamin C dan sebagian besar vitamin B dan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E dan K. Vitamin banyak terdapat dalam buah-buahan tetapi sedikit terdapat dalam biji-bijian. Oleh karena itu merpati tinggian masih memerlukan tambahan asupan vitamin dari luar. Seperti vitamin A dan vitamin B kompleks, Vit, C serta vitamin D dan E5. Mineral-mineral diperlukan tubuh sprinter untuk metabolisme, kerja otot dan proses impuls saraf. Mineral terutama Ca, kalsium, sangat penting dalam pembentukan tulang dan refleks otot-otot sprinter, dan untuk betina unsur Ca bisa membuat kerabang telur menjadi lebih tebal dan kuat. Kalsium banyak terdapat pada tulang ikan, kapur, rumah siput, cangkang kepiting dan kerabang telur. Penyajian sederhana untuk sprinter cangkang kepiting atau kerabang telur ditaruh di atas seng kemudian dipanaskan di atas bara api agar bakteri atau telur cacing yang menempel mati dan cangkang kepiting atau kerabang telur mudah ditumbuk.
ditumbuk dan ditaruh terpisah dengan pakan sebagai asinan bagi merpati tinggian dan pasangannya. Separuh waktu pengeraman 1-3 hari, diberikan pakan yang banyak mengandung karbohidrat dan lemak, beras krosok plus beras merah plus sedikit kedelai, dan menjelang diambil telurnya pakan yang diberikan harus banyak mengandung lemak dan protein tetapi sedikit karbohidrat, yaitu kacang hijau dan kedelai. Setelah telur diambil hari Sabtu sore, merpati perlu ditingkatkan kondisi fisik dan birahinya. Maka pakan tambahan yang diberikan yang banyak mengandung protein dan lemak yaitu kacang hijau dan kedelai plus vitamin A, B kompleks dan D, Vit. D untuk menyehatkan bulu, cukup sekali. Pakan yang banyak mengandung protein dan lemak ini dipertahankan sampai dengan hari Selasa. Untuk merpati yang mulai giring, dilatih atau dilombakan diberi pakan yang berenergi tinggi, banyak mengandung karbohidrat, seperti beras krosok, jagung dan sedikit gabuh yang mengandung serat kasar 10% berfungsi agar kotorannya padat, plus tambahan asupan vitamin A untuk mempertajam penglihatan dan vitamin B kompleks untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat otot dan syarat, dan menambah nafsu makan, serta mempertahankan jumlah sel darah merah. Merpati tak ubahnya bagaikan seorang olahragawan yang butuh asupan nutrisi yang cukup sejak dini agar terbentuk tubuh fisik yang ideal dan latihan rutin dan sistematis plus asupan jamu tradisional agar terbentuk otot yang kuat dan lentur serta nafas yang panjang dan mental baja agar dapat bersaing di arena yang penuh dengan kompetitor. Berikut adalah racikan jamu tradisional untuk mencegah penyakit dan meningkatkan daya tahan tubuh merpati tinggian. Bahan: 1. Kuning telur ayam kampung, bebek, entok 3 butir 2. Madu alam murni 10 sendok makan 3. Kunyit, kunir, tepung, 10 sendok makan 4. Kencur, tepung, 5 sendok makan 5. Temu kunci 1 ujung jempol 6. Ubi rumput teki, 5 buah 7. Sarang burung walet, tidak mutlak. Bahan 2 di atas sudah cukup menyehatkan dan menguatkan serta sebagai anti penyakit, kunyit dan ubi rumput teki. Cara pembuatan: 1. Kuning telur dicampur dengan madu, aduk sampai kental, matang. Kalau kuning telur tidak mengental berarti madunya bukan madu murni alias madu palsu. 2. Temu kunci dibakar kemudian diparut atau ditumbuk hingga halus. 3. Kunyit dan kencur jika TDK tersedia bubuk plus ubi teki juga dibakar dulu biar steril kemudian ditumbuk sampai halus. Semua bahan dicampur dengan adonan kuning telur dan madu aduk sampai rata dan kental. Jemur di terik matahari sampai setengah kering, baru kemudian buat butiran pil kecil. Jemur lagi dan siap sebagai asupan. Pada saat merpati latihan diberikan tiap malam dan dalam kondisi istirahat cukup berikan 2-3 hari sekali 1 butir. Asupan tambahan 2 hari sebelum latihan. Tambah asupan hati ikan laut yang telah dikeringkan secukupnya. Tambahkan seminggu sekali, minyak ikan, vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C perhatian. 2. Hindari bahan yang membuat rasa panas seperti jahe dan lada karena bisa loyo apalagi jika diasupkan ke betinanya bisa gabi telur. Semoga manfaat. A. Perawatan saat terbang. 1. Burung bongkar telur SBTU malam, diberi jamu glintiran hitam 2. Hari Minggu pagi langsung dimandikan dan jemur secukupnya, kemudian diangin, 2 kan. Untuk selanjutnya diungkep sampai jam 3.3. Jam 6, maghrib, barang masuk ke gupon untuk istirahat malam, sebaiknya burung dikontrol makannya, kalau kurang dilolos secukupnya. Terutama saat terbang,
Karena burung gering nafsu makannya biasanya kurang. 4. Untuk burung siap lomba, sebaiknya jam 7-8 malam burung diumbar untuk kawin lagi. 5. Burung setiap sore dan abis latih dikasih kacang tanah plus 5-10 biji, secukupnya. 6. Setiap Selasa dispet jamu 7. Saat abis terbang, latih dikasih jamu gelintiran kuning. 8. Burung 1 bulan sekali diperah matanya dengan obat tetes mata 9. Jangan sekali-kali mengikutkan lomba, burung yang kotorannya pada saat di lapangan keluar air, mencret. B. Perawatan saat nelor, istirahat 1. Burung setiap pagi dikasih kacang tanah plus 5-10 biji, secukupnya. 2. Setiap pagi jantan dijemur. 3. Setiap Selasa malam spet jamu jenis dan cara bikin jamu gelintiran. A. Jamu istirahat, gelintiran hitam. Diberikan 1 buah setiap Sabtu malam abis bongkar telur, dan hari Rabu malam. Campuran 3 buah telur bebek, atau 5 buah telur ayam kampung, kuningnya plus putih sedikit untuk pelekat. Setengah botol royal jelly, setengah sendok madu tawon, 1 sendok teh sarang burung walet, 3 sendok makan kunir, 3 sendok makan kunir mangga, 3 sendok makan temu kunci, dicampur sampai rata, diuleni. Disimpan di kulkas, agar tidak jamur, diberikan sedikit, 2 digelintir sebesar kelenteng, isi biji kapuk, dijemur dulu sebelum diberikan. B. Jamu terbang, gelintiran kuning. Diberikan setiap habis terbang, campuran, 3 buah telur bebek, atau 5 buah telur ayam kampung. Kuning plus putih, sedikit untuk pelekat. 1 sendok teh temu kunci dicampur sampai rata, disimpan di kulkas, agar tidak jamur, diberikan sedikit, 2 digelintir sebesar kelenteng, isi biji kapuk, dijemur dulu. Sebelum diberikan C. Jamu spet diberikan hari Selasa malam. Campuran untuk 5-6 ekor burung, 3 buah telur bebek, atau 5 telur ayam kampung, kuningnya plus sedikit putihnya, bagian putih yang kental, ngeleler dibuang dulu. Setengah botol kecil royal jelly, 1 sendok makan kunir, 1 sendok makan kunir mangga. Jamu tradisional merpati 1, yosem, setengah ons, atau cari yang bubuk. 2. Kolesom, 1 gram 3. Sarang burung walet, 3 mangkok 4, kunyit bubuk, 1 ons 5. Temu lawak, setengah ons, bubuk. 6. Temu ireng, setengah ons, bubuk. 7. Kuda laut, 3 biji, ditumbuk halus. 8. Temu kunci, setengah ons, bubuk. 9. Telur bebek, 9 biji, putih jangan dibuang untuk melekatkan. 10. Congko, 1 cheese 11. Tianjik powder, 1 botol 12, ginseng royal jelly, 3 botol 13. Madu, 3 sendok 14. Niu Huang King Sinwan, 3 biji semua dihaluskan dan dicampur jadi 1, buat pelentiran kecil-kecil sebesar jagung untuk jamu terbang. Berikan selesai dilatih plus Livron Beplek setengah pagi pada saat jemur menjelang terbang sore, buat ramuan lagi DGN campuran yosem plus kuning telur, buat pelintiran sebesar kacang hijau. Sebelumnya perlu dipahami dulu bahwa anatomi, kita sebut saja onderdil, merpati hanya salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kinerja merpati seperti yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, banyak yang berpendapat bahwa onderdil merupakan keunikan dari setiap strain merpati. Ini artinya kita tidak bisa membuat suatu generalisasi yang berlaku umum bahwa onderdil yang bagus adalah bla, dot bla, dot bla. Sebagai contoh, iris mata strain Johnson pada umumnya lemah dan kurang bagus.
Tetapi ternyata iris yang kurang bagus ini bukan kelemahan untuk strain Johnson. Ada strain tertentu yang juga punya pupil tidak bulat, tetapi sedikit lonjong. Tapi ternyata pupil yang tidak bulat tersebut bukan kelemahan dari strain tersebut. Oleh karenanya, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa suatu burung jelek karena ada salah satu onderdilnya tidak memenuhi standar yang umum berlaku. Kita perlu melihat onderdil merpati secara menyeluruh. Berikut ini kita ulas ciri-ciri merpati yang baik menurut Joseph Rotondo. Bagi yang punya buku Rotondo on Racing Pigeon, bisa dilihat di chapter 4 yang berjudul Selection of Superior Bird. Saya pribadi tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang ditulis oleh Rotondo, tetapi silahkan dikaji sendiri. 1. Dagingan yang dianggap baik adalah yang lembut dan fleksibel seperti balon yang ditiup. Dagingan yang seperti ini mengindikasikan bahwa burung tersebut mempunyai air sacs, kantong udara, yang bagus. Air sacs berada di seluruh badan burung, tapi yang terpenting adalah pada bagian dada. Kalau kita pegang pada dada dengan jari, maka akan terasa seperti mainan anak-anak yang terbuat dari karet, kenyal. Dengan adanya air sacs yang baik, maka cadangan oksigen dalam tubuh cukup banyak dan akan membuat merpati mampu terbang lebih jauh. Sebaliknya, dagingan yang keras menunjukkan bahwa burung tersebut air sacsnya kurang bagus dan cepat kehabisan nafas. 2. Ukuran badan burung long distance sebaiknya tidak terlalu besar dan kalau dipegang terasa ringan dan burung type sprinter lebih berotot. Sebenarnya sprinter bisa saja ukuran kecil atau sedang. Tetapi bila angin cukup keras, ukuran badan yang lebih besar lebih menguntungkan bagi sprinter. 3. Tulang dada. Tulang dada, kill, bisa dilihat dengan menyibakkan bulu yang ada di dada. Untuk burung type sprinter, tulang dadanya lebih tipis. Untuk menentukan tebal tipisnya tulang dada, bisa dilakukan dengan membandingkan tulang dada sprinter dan long distance. Dari situ, lama-lama kita akan dapat membedakan tulang dada yang tebal dan yang tipis. 4. Capit udang. Burung type sprinter capit udangnya lebih lebar dibandingkan dengan long distance. Untuk belajar membedakan kerenggangan capit udang juga bisa dilakukan dengan sering membandingkan capit udang sprinter dan long distance. Jarak, ruang, antara ujung tulang dada bagian belakang dengan capit udang pada burung type sprinter lebih sempit dibandingkan dengan type long distance, jaraknya sekitar 2 jari. Burung type long distance memerlukan rongga yang lebih besar karena burung yang menempuh jarak jauh beberapa organ bagian dalam akan membesar sehingga diperlukan ruang yang lebih besar agar bisa mengakomodir organ tubuh yang membesar. 5. Pinggang. Banyak pemain merpati yang tidak bisa membedakan pinggang yang baik dan yang jelek. Pinggang yang baik adalah yang rata dan padat, flat and solid. Untuk mengetahui pinggang, bisa menggunakan jempol lalu sedikit ditekan dan diurut dari depan hingga tulang ekor. Tulang dada harus rata dan tidak boleh bergelombang. Kalau jempol kita urut terus sampai ke tulang ekor, maka tidak boleh ada celah yang curam, jeglong, tetapi sebaiknya lurus atau sedikit melengkung di bagian belakang pinggang. Untuk jenis sprinter, sebaiknya antara pinggang dan tulang ekor sebaiknya rata, seperti nyambung. Untuk long distance, semakin besar, lebar, pinggangnya, semakin baik. 6. Sayap. Untuk jenis sprinter, sayap lebih pendek dari jenis long distance. Untuk burung yang berwarna tritis atau megan ujung sayap tidak boleh menyentuh garis hitam pada ujung ekor. Catatan, pada burung warna megan atau tritis, ekor bagian ujung berwarna hitam dan bagian depan berwarna megan, biru telur asin.
Jarak antara ujung sayap pada saat burung posisi berdiri kira-kira setengah inci dari garis hitam pada ekor burung warna tritis atau megan. Tapi kalau jaraknya lebih dari setengah inci juga tidak bagus. Bulu saya lebar dan rapat, close wing, dan tidak perlu ada step up antara bulu primer dan bulu sekunder. Semakin lebar bulu sayap cocok untuk kecepatan burung jenis sprinter. Alasannya, bulu sayap yang lebar dan pendek memungkinkan burung mengepak lebih cepat. Untuk jenis long distance, lar lebih sempit dibandingkan sprinter. Selain itu, untuk long distance perlu ada step up antara bulu primer dan sekunder. Bulu di bawah sayap sekunder harus tebal dan rapat sehingga angin tidak berobos. Bulu sekunder yang panjang akan memberi keuntungan untuk burung terbang tinggi, passive lift. 7. Otot sayap, pektoral, yang berada di bawah sayap sangat penting. Untuk burung jenis sprinter otot yang tebal, bulge. Untuk mendeteksi kualitas otot bisa diraba dengan jari dan untuk burung yang sudah terlatih akan terasa gumpalan otot yang keras. 8. Kepala dan hidung. Jenis sprinter, kepala dan hidung pada umumnya lebih kecil. Warna hidung harus putih bersih seperti kapur. Burung yang hidungnya pecah atau tidak putih mulus menandakan kesehatan yang kurang baik. Sementara bentuk kepala tidak penting. Yang lebih penting adalah isinya. Burung sprinter cenderung lebih nervous daripada long distance. Karenanya kalau dipegang akan berontak. 9. Tulang dada. Tulang dada burung long distance harus tebal dan kuat. Semakin tebal semakin baik karena ketebalan tulang dada mencerminkan kekuatan. Antara ujung belakang tulang dada dan capit udang harus ada ruang yang cukup luas. Ruang ini tempat organ bagian dalam seperti pankreas yang akan mengembang bila burung terbang jauh. 10. Balance. Yang dimaksud balance adalah perbandingan yang ideal antara panjang, tinggi dan lebar burung. Burung dikatakan balance apabila panjang dari tulang dada bagian depan sampai ujung sayap sama dengan panjang dari kaki sampai ujung kepala, burung dalam posisi berdiri. Kriteria lain dari burung yang balance adalah jarak tulang dari ujung depan tulang dada sampai kepala sama dengan jarak kedua pundak, wing boot. Dengan demikian, burung yang leher dan kakinya terlalu panjang tidak ideal. Catatan, saya masih agak sulit membayangkan bagaimana mengukur jarak antar pundak. Apakah ditarik garis lurus imajiner atau melengkung liwat pundak? Kalau cara mengukur jarak pundak pakai garis lurus, maka dada burung akan sangat lebar. 11. Kaki. Pada saat burung terbang maka jempol kaki akan nyantol di ujung bulu ekor bagian dalam, pangkal ekor, agar tidak lelah saat terbang. Apabila kaki terlalu panjang maka jempol kaki akan melewati pangkal bulu ekor. Jadi kaki yang terlalu panjang tidak bagus. 12. Bulu dada. Semakin tebal bulu dada semakin baik, terutama untuk burung long distance. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.